Sore. Peleter. Diam! Ini udah ada yang BAP. Tolong ngomongin deh. Maju. Ini korban semalam. Baru dia kasih dan saya nggak dibawa, Pak. Jangan berisik dulu. Ikut aja. Ini korban semalam. Lo kira gue gak malu? Ini korban semalam, Ibu. Ini korban semalam. Gue malu tau gak? Udah acara, Ibu. Gue malu. Gue malu. Weh, Biar diamanin dulu, biar diamanin dulu. ikut semua ikut. Ibu ikut. Lu nggak ada ngomong ya. Ada berapa kan? Ada di bawah ya. Nanti download kirim ke nomor Mbak aja, Mbak. Simpan nomor Mbak. Terus dibagikan. Nggak bisa di download nih. Ya, itu nggak bisa download. Itu ada tulisan download tuh. Loading. Ini boleh foto. Tuh BCA, main BCA. Awas, tutup. Buka transaksinya, Bu. Transaksi 7 hari Buka saldo terakhir. sama buka mutasi. Tuh Ada. ada. 300.000, guys. 300.000. Mutasi. Gila, 300.000 ATM gua aja. Diam semua ya. Diam. Ini udah ada yang BAP. Tolong ngomongin deh. Maju. Ini korban semalam. Baru dia kasih dan saya nggak dibawa, Pak. Jangan berisik dulu. Ikut aja. Gue baru resign, gak ada kerjaan. Cuma si Opi doang. Lu tipu dia. Mikir gak lu? Udah, kasihin aja. Mikir gak? Duitnya kemana? Kalau Mbak Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Tolong jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang Diam, dengerin. saya untuk mengumpulkan gaji dananya itu dari penjualan untuk penjualan ke depannya. Penjualan di siapa yang percaya lagi? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi tidak pakai vendor, Mas. Saya hanya bayar kerjanya saja seperti itu. Jadi gini tante, saya sebenarnya bingung. Boleh agak di flashlightnya? Enggak. Kita nggak pernah ngatur situ. Ngomong apa? Soalnya ini pusing mata saya sih. Saya juga pusing. Gua pusing, duit gua kemana? Gua lebih pusing. Jalan-jalan ke luar negeri, gue jalan-jalan, pusing anak gue menikah. Wah, malu tahu nggak ada catering di kata ituan gua. Mikir nggak? Ngores ngolong. Kamu bisa tahu nggak perasaan saya? Zolim. Kamu gini doang kena stres pusing. Apa kabar saya mau masalah sama keluarga pusing nggak? Sampai pagi di Polres. Ya sekarang mau jadinya gimana deh? Itu seperti ini. Saya inginnya semua event itu terlaksana sesuai dengan yang ada di kontrak. Gue lihat cuman 15 detikan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh ya, dan ya belum vulgar. Mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Jadi yang gue tahu itu orang yang tidak
dikenal gitu katanya. Sumpah gue taunya itu doang. Resiko yang harus saya jalani, dan yang penting saya kooperatif, saya jujur, saya apa adanya, saya tidak terbebani apa-apa gitu. Kan selama ini kalian teman-teman wartawan kan kenal saya juga cukup baik lah. Bagaimana saya coba bicara selalu sejujur-jujurnya, seapa adanya, dan saya coba membantu. Kalau memang saya harus menjadi saksi, ya itu kan panggilan dari kepolisian, kita harus kooperatif lagi. Pasti capek gitu. Ya seperti kemarin gue bilang untuk semua pihak, makin panjang makin capek, makin panjang makin rugi. Jadi biasanya hal seperti ini kan akhirnya berakhir dengan restoratif justice kan gitu. Ya kalau aku bilang sih lebih baik cari titik ketemu lah. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar insya Allah, mohon doanya semuanya. Kasih ya. Yang diterima bukan dari Virgon ya Kak, dijelasin lagi Kak. Sudah kita kasih. Kita sudah infokan ke penyidik. Jadi itu materi penyidikan yang bisa kita sebut. Ya memang bukan Virgon, dari awal juga saya tanya sampai bonyok, mami aku nggak ada, sumpah aku nggak ada. Lah Virgon kan itu rumahnya Virgon, itu kan anak-anaknya Virgon, di situ juga dia mengalah keluar dari rumah kan supaya anak-anak nyaman kan gitu. Nah kalau akses anakku nggak mungkin orang Virgon itu ngambil anaknya setelah ke blow up ya, terus baru dia ngambil anaknya. Lu gue lihat lagi kayak begini, maaf ya anak-anak gue bawa dulu gitu. Dia nggak tahu sama sekali. Dia tuh tahu ya sama dengan aku. Dia hari ini ada uploadan laporan, besoknya itu langsung diambil anaknya. Aku pun tahu besokan ini pas dia ngambil anaknya itu gitu loh. Aku lagi gini, sampai aku. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa orang kata itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah terhadap terdakwa dan jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan pada hari ini. Demikian ya, sudah selesai putusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Ini emang sial banget nih kita misalnya nih. Nah, sebenarnya pas setengah tahun tuh udah berat. Sekarang ditambah lagi banding 6 tahun berat. Sebenarnya kita kemarin tuh berlogika, ini kalau TPPU-nya nggak ada, 4,5 tahun tuh udah paling berat. Tapi ternyata di majelis banding, hakim ini kemudian menganggap terjadi TPPU. Nah ini persoalannya. Nah kalau TPPU-nya jalan, berarti kan ancaman hukumannya 20 tahun. Nah ini akhirnya dia diputus 6 tahun penjara karena ada TPPU ya. Ya masih terbilang ringan kalau 6 tahun TPPU. Karena TPPU itu biasanya di atas 10 tahun itu. Kalau dia 6 tahun masih terbilang ringan. Tapi kalau kemarin di PN TPPU tidak terbukti, hukuman 4,5 tahun termasuk berat. Karena itu adalah ancaman hukuman terberat di wilayah penipuan, di wilayah pencemaran nama baik atau di wilayah pemerasan itu kan itu termasuk berat. Tapi kan ada TPPU jadi ringan. Tapi untuk seorang Nikita Mirzani ini berat sekali ya, karena dia wanita, ibu rumah tangga juga. Apa mau kita kasih saran ya? Apakah kasasi atau enggak? Tapi kalau kita pikir ya, daripada nanti
malah tambah berat ya, diterima aja lah hukumannya. Kalau di PN terbukti hanya satu kan ya, IT-nya ya, undang-undang IT-nya. Kalau di pengadilan tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Hukumannya itu sekaligus semuanya, iya. Kan dakwaannya kumulatif kan, hukumannya juga kumulatif, jadi satu. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, tidak jadi satu. Soal puasnya itu subjektif ya, karena begini, klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya, ya kembali seperti itu. Tetapi bahwa ini terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan, pertama bahwa dia telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah soal TPPU itu bukan lagi harapan klien kami yang gimana ya, yang pasti bahwa upaya-upaya terdakwa ini untuk mendiskreditkan klien kami selama ini dengan hal-hal yang tidak benar dan kemudian meminta uang haknya sebagian seluruhnya adalah upaya pemerasan. Hanya itu yang diharapkan klien kami. Jadi ya inilah yang namanya secara ilmu hukum, perjudian di ilmu hukum ya, perjudian di persidangan ya. Kalau kita diputus di pengadilan negeri A, kita kemudian mencoba banding, harapannya adalah ringan atau malah lepas atau malah diperberatkan begitu kan. Ini adalah perjudian di wilayah hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.